Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Pulungan, NPM 21140116. Baik, saya dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan ingin mewawancarai Ibu dengan judul Analisis Peran Guru dalam membentuk suatu kedisiplinan siswa kelas 5 di SD Negeri 121 Tabarujul. Ya. Jadi tujuan saya di sini mewawancarai Ibu dengan yang pertama, bagaimana Bapak Ibu membimbing siswa agar memiliki sikap disiplin dalam kegiatan belajar di kelas. Ya, baik. Sebagai seorang pendidik, kita harus mendisiplinkan diri kita juga pertamanya, ya. Karena sebagai seorang guru kita adalah sebagai contoh. Jadi cara saya untuk mendisiplinkan peserta didik saya, yang pertama saya membuat contoh disiplin dari diri saya sendiri juga. Yang pertama, ya. Selanjutnya saya menyuruh atau menekankan peserta didik untuk tetap mematuhi peraturan sekolah, sehingga di dalam pembelajaran nanti mereka juga bisa tetap disiplin. Sebagai contohnya, di dalam kelas kita sebagai seorang pendidik harus menetapkan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang ditetapkan itulah yang akan kita patuhi bersama peserta didik. Bukan peserta didik saja yang mematuhi, kita juga harus mematuhi. Sebagai seorang guru, kita ingat kita sebagai contoh panutan kepada peserta didik kita. Pertanyaan yang kedua, apa saja bentuk motivasi yang Bapak atau Ibu berikan kepada siswa agar mereka tetap semangat dan mematuhi aturan sekolah? Iya, motivasi, ya. Motivasi ini sangat penting, karena dengan memotivasi kita nanti, memotivasi peserta didik itu, mereka akan semangat belajar. Salah satu contoh motivasi yang saya berikan kepada peserta didik sehingga mereka nanti semangat belajarnya, yang sering saya gunakan motivasinya itu seperti penghargaan. Contohnya, kalau misalnya dia bisa menjawab soal, saya beri tepuk tangan. Itu juga sudah merupakan motivasi bagi peserta didik, sehingga mereka ingin terus sebagaimana saya nanti bisa mendapat penghargaan lagi, sehingga mereka semangat terus belajarnya. Baik, pertanyaan yang ketiga, metode apa yang Bapak Ibu gunakan saat mengajar agar siswa lebih mudah memahami materi dan tetap disiplin? Iya. Metode yang paling saya gunakan dan sering saya gunakan itu adalah metodenya kelompok atau diskusi. Kenapa? Karena dengan diskusi mereka bisa saling tukar pikiran, mereka bisa saling membantu, sehingga nanti yang bisa dan yang kurang bisa sama-sama membantu. Seperti tutor sebaya, dia bisa mengajari, dia bisa membantu temannya. Kalau diskusi itu bisa mereka sama-sama membantu dalam kelompok. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran untuk mendukung kedisiplinan siswa dalam proses belajar? Cara saya menggunakan media itu, media yang saya gunakan contohnya media gambar. Saya tunjukkan kepada siswa, diarahkan siswanya, sehingga nanti media yang kita berikan itu bisa menunjang, bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Karena dengan adanya media dalam kita belajar, mereka siswa kita itu sangat ingin terus belajar. Kenapa? Karena mereka itu gembira kalau ada medianya, tidak monoton. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk melatih siswa agar terbiasa mengerjakan tugas secara mandiri dan disiplin? Kalau contohnya cara saya, bagaimana caranya untuk mendisiplinkan siswa untuk mengerjakan tugas mandiri, ya. Yang pertama, dalam proses pembelajaran kita telah memberikan pelajaran, kita telah memberikan soal contohnya, mereka telah bisa, dan kita telah menerangkan pelajaran itu sehingga
Kalau kita kasih soal mandiri, mereka sudah bisa kira-kira mengerjakannya, mereka tetap semangat. Dan caranya, contohnya kalau misalnya ada yang tidak membuat PR, ada dibuat sanksinya. Sanksinya contohnya ditambah soalnya. Nah, seperti itu. Sehingga mereka ingin mengerjakannya. Nanti saya kalau telah mengerjakan, tambah lagi soalnya. Nah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, berapa sering Bapak Ibu memberikan latihan atau pengulangan materi untuk membentuk kedisiplinan belajar siswa? Kalau dikatakan berapa sering mengulang pembelajaran, kalau contohnya pembelajaran itu telah paham, telah dipahami peserta didik, mereka telah bisa mengaplikasikannya, itu tidak saya ulang. Tapi kalau contohnya dilihat masih banyak atau setengah yang belum bisa memahami, itu akan saya ulang sekali atau dua kali. Dibuat mereka berdiskusi, dari temannya yang paham bisa menjelaskan kepada temannya yang kurang paham. Jadi di situ ada kadang murid itu lebih paham dia bahasa temannya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu menanamkan sikap patuh terhadap peraturan sekolah para siswa? Bagaimana cara menanamkannya? Yang pertama itu harus kita dulu yang mematuhinya. Kita dulu yang mematuhi peraturan itu, baru kita tanamkan kepada siswa. Caranya dengan memberikan arahan kepada siswa. Kalau mematuhi peraturan, kita banyak mendapatkan manfaatnya. Kalau nanti kita tidak mematuhi peraturan, pasti kita nanti tidak sukses dalam belajarnya. Seperti itu. Kita jelaskan kepada mereka apa manfaat dan apa kerugian yang dirasakan nanti kalau tidak mematuhi peraturan. Apa tindakan Bapak Ibu saat siswa menunjukkan sikap tidak patuh di kelas? Kalau ada siswa yang menunjukkan sikap tidak patuh, pasti itu jelas. Di setiap kelas itu semua siswa itu berbeda-beda wataknya, berbeda-beda tingkah lakunya. Pasti ada nanti 1-2 orang yang tidak mematuhi. Bagaimana caranya mengatasi itu? Yang pertama itu kita membimbing siswa ini bagaimana caranya biar dia bisa mematuhi peraturan. Caranya dia diberikan bimbingan, diberikan contoh melihat temannya yang mematuhi peraturan itu bagaimana, kalau yang tidak mematuhi peraturan itu bagaimana. Jadi kita bimbing. Pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk pembiasaan yang Bapak Ibu lakukan untuk menumbuhkan ketaatan siswa? Pembiasaannya untuk mereka biar lebih mematuhi peraturan sekolah ini, pembiasaannya adalah yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Pembiasaannya kalau masuk ke kelas harus ucapkan salam dulu, hormat kepada guru, sayang kepada teman. Itu terus dibiasakan sehingga nanti mereka tetap patuh kepada peraturan tersebut. Bagaimana cara Bapak Ibu menilai ketaatan siswa terhadap tata tertib sekolah? Kalau menilai, kita itu melihat peserta didik itu apakah mereka bisa melaksanakan peraturan tersebut atau mungkin diabaikan. Jadi kita melihat dari tingkah lakunya. Terus yang kedua, sikapnya di sekolah, sikapnya di kelas, sikapnya bagaimana terhadap guru dan bagaimana terhadap temannya. Dari situ bisa kita menilainya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu mengajarkan siswa agar bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka? Kalau mengajarkan tanggung jawab itu yang harus mereka kerjakan, dan apabila mereka larang pasti ada sanksinya. Terus kita ajarkan seperti itu sehingga nanti kalau saya lakukan yang salah pasti ada nanti sanksinya. Jadi mereka itu memperhatikan bagaimana sikapnya ini. Nanti kalau saya mengerjakan ini salah berarti nanti ada sanksinya. Jadi mereka harus tanggung jawab atas perbuatannya. Apa bentuk konsekuensi yang Bapak Ibu terapkan agar siswa belajar bersikap konsekuen terhadap aturan? Kalau untuk konsekuensinya
itu kalau contohnya di dalam pelajaran yang tidak membuat PR pasti ada sanksinya ya. Contohnya kalau misalnya dia tidak membuat PR, mereka diberikan sanksi yang membangun, bukan yang menghukum. Sanksinya yang membangun, contohnya dibuat lagi dia soal, dibuat lagi dia tugas yang lebih dari temannya yang sudah mengerjakan. Itu adalah konsekuensinya. Pertanyaan selanjutnya, apa upaya yang Bapak Ibu lakukan agar siswa tertib dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas? Upaya yang saya lakukan itu sehingga mereka tetap tertib di dalam kelas. Yang pertama itu adalah mereka dibuat dalam belajar itu adanya kerjasama antar teman. Mereka itu akan lebih tertib. Terus mereka harus mematuhi kesepakatan kelas, karena di dalam belajar itu kita harus terus mengatakan kesepakatan kelas di kelas kita itu apa saja. Jadi mereka nanti tetap tertib mengerjakan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu mengatasi siswa yang sering tidak tertib dalam kegiatan sekolah? Mengatasinya ini sebenarnya kalau siswa kita ini ada terus ini yang bandel lah namanya, bukan semuanya bisa diarahkan, tapi orang yang seperti ini mungkin kita itu harus mengadakan pendekatan. Kenapa dia seperti ini, apa masalahnya. Jadi yang pertama kita dekati dia, kita tanya apa masalahnya. Kadang masalah yang dia rasakan itu membuat dia tidak tertib di sekolah. Jadi upaya kita itu yang pertama memberikan pendekatan kepada anak tersebut. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.